Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 71. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Mata Xiaoyan dikirim dari punggung dokter peri kecil saat menghilang ke langit malam. Dia juga meregangkan pinggang malasnya dan tersenyum sambil berkata pada Medusa, ayo pergi. Saatnya kembali. Medusa mengerutkan alisnya dan berkata, bisakah dia dipercaya? Jika kami menyerang di siang hari, saat kami menyerang dan akhirnya dikelilingi oleh mereka, akhirnya kekaisaran Jiama saat ini dan manusia ular bergantung pada kami berdua. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus tahu apa konsekuensinya bagi Yan Lions. Ekspresi Xiaoyan menjadi agak serius saat mendengar kata-kata Medusa ini. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam, aku percaya padanya. Saya harap Anda tidak salah tentang dia. Medusa mendengus pelan. Tatapannya segera berkedip. Dia ragu sejenak sebelum berkata, kamu harus ikut denganku ke suku manusia ular besok. Beberapa sesepuh suku kami ingin bertemu denganmu. Menemui aku. Xiaoyan terkejut saat dia bertanya, untuk apa? Wajah Medusa agak tidak biasa. Itu dimiringkan ke samping saat dia berkata, sesepuh dalam suku memiliki beberapa metode rahasia untuk dengan mudah menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka sadari. Xiaoyan samar-samar membuka mulutnya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi malu saat dia mengusap kepalanya. Mulutnya mengeluarkan tawa kering. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, lalu, apa yang mereka rencanakan? Hati Medusa tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan. Namun, wajahnya masih sedingin es saat dia berkata dengan lemah, menurut aturan klan kita, kamu akan menderita karena ditelan oleh puluhan ribu ular. Xiaoyan gemetar dengan cara yang dingin dan kejam, ketika dia mendengar apapun yang ditelan oleh puluhan ribu ular. Dia tertawa terbahak-bahak, tidak bisakah semua orang mengobrol dengan menyenangkan? Haruskah Anda menggunakan hal-hal ini? Saat ini saya adalah kepala aliansi Yan. Batuk, melakukan hal-hal itu kepada saya pasti akan membebani hubungan antara ras manusia ular dan kekaisaran Jiama. Ini tidak baik untuk siapapun. Kamu bisa pergi dan memberitahu para sesepuh. Medusa mengangkat matanya saat dia menjawab dengan tenang. Xiaoyan memegangi dahinya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Hatinya dengan tenang mengatakan bahwa sesuatu yang merepotkan memang telah tiba. Aku akan datang dan mencarimu besok. Medusa mengabaikan sikap sedih Xiaoyan. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke bawah bukit. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, Anda tidak perlu mengingat pil pemulihan jiwa apapun. Pengaruh Heaven Swallowing Python terhadap saya sudah semakin melemah. Apakah kamu akan membunuhku? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan cara tertegun. Jika ratu ini ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati berkali-kali selama tahun ini. Medusa mendengus dingin. Xiaoyan dengan canggung tersenyum tapi hatinya mendesah lega. Bom waktu di sampingnya ini sepertinya mulai menunjukkan jejak pelemahan. Dia akhirnya tidak perlu lagi gelisah seharian seperti dulu. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, setidaknya dia memiliki Yao Lao yang bisa memperingatkannya. Namun, sekarang Yao Lao berhasil ditangkap. Jika Medusa masih memiliki pemikiran yang sama seperti yang dia lakukan saat itu, kemungkinan dia benar-benar akan dihabisi tanpa ada yang tahu. Ingat, jangan gunakan apapun sebagai alasan besok. Kalau tidak, Medusa meninggalkan beberapa kata yang mengandung ancaman. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang di langit malam yang gelap. Xiaoyan melebarkan mulutnya saat dia menatap tempat Medusa menghilang. Dia merosot dan menghela nafas beberapa saat kemudian. Segera, dia mengatupkan giginya dan berkata, baik, saya pergi saja. Aku tidak percaya kalian semua akan benar-benar membunuhku. Xiaoyan tiba-tiba merasa bersalah sebelum dia berbicara sampai akhir. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, namun, demi keamanan, saya masih harus memanggil Hai Tua, Jia Lao, dan yang lainnya. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega, setelah dia membuat keputusan ini di dalam hatinya. Dia memanggil sayap api sebelum terbang ke benteng Gunung Hitam. Meskipun 3 aliansi tentara telah ditarik, pertahanan benteng Gunung Hitam masih sangat ketat. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ketiga aliansi tentara itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, suasana di tempat ini masih sangat tegang dan khusyuk meski ada kegembiraan di dalam kekaisaran. Ruang pertemuan benteng Black Mountain keesokan harinya. Xiao Ding dan yang lainnya sangat terkejut, ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan bermaksud pergi ke perbatasan kekaisaran Chu Yun untuk membunuh 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian.
Rencana ini cukup berisiko. Jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita, kemungkinan nasibmu dan Medusa akan sangat buruk. Jika kecelakaan terjadi pada kalian berdua, 3 aliansi tentara pasti akan menyerang lagi. Xiao Ding berbicara dengan sikap serius. Hai Bodong dan yang lainnya di sisinya mengangguk dengan wajah serius. Masalah ini terlalu berisiko. Jika saya tidak melakukan ini, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, sekali lagi akan mengumpulkan semua kekuatan esensi dalam sekte mereka setelah mereka pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Setelah itu, mereka akan menjadi masalah yang sangat besar. Kekuatan Dozong terlalu kuat. Sekarang kami telah membentuk permusuhan, kami harus membayar harga yang lumayan mahal, jika mereka memutuskan untuk membalas dendam pada kami di masa depan. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik bagi kami untuk menghilangkan rumput dari akarnya. Xiao Yan perlahan berkata. Matanya menyapu seluruh aula saat dia tersenyum dan berkata, rencana apa yang tidak berisiko. Terlebih lagi, terutama jika ukurannya sebesar ini. Xiao Ding dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mereka mendengar contoh Xiao Yan. Namun, mereka juga sangat sadar bahwa meskipun ada risiko besar yang dibawa rencana ini, bahaya aliansi Yan dan Kekaisaran Jia Ma akan benar-benar musnah begitu berhasil. Metode semacam ini adalah salah satu dengan jaminan terbesar. Apa menurutmu pemimpin dari Poison Sect bisa dipercaya? Jari Xiao Ding secara samar bergerak di atas permukaan meja. Dia mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Ya, dia bisa dipercaya. Perang ini awalnya hanya kesalahpahaman. Jika saya pernah berada di aliansi Yan, perang ini mungkin belum dimulai. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Karena kamu bersikeras melakukan ini kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pada hari Anda bertindak, ahli aliansi Yan juga akan digerakkan, dan akan bersembunyi di sekitar kota itu. Setelah terjadi perubahan tak terduga, kami akan segera meluncurkan penyelamatan. Xiao Ding sudah tahu bahwa Xiao Yan tegas setelah mendengar kata-kata itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawaban kakaknya. Dia melihat pada suasana aula yang agak serius dan tertawa, tidak perlu semua orang bertindak seperti ini. Kami tidak akan dibatasi oleh siapapun setelah aliansi Yan kami berkembang di masa depan. Namun, kami harus mengambil beberapa risiko sekarang. Semua orang hanya bisa tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Namun, kekhawatiran di hati mereka tidak berkurang banyak. Suara samar ditransmisikan dari samping sementara Xiao Yan diam-diam meninggalkan ruang rapat. Ayo pergi. Saya telah menunggu cukup lama. Tubuh Xiao Yan langsung menegang saat mendengar suara ini. Dia menoleh dengan susah payah, hanya untuk melihat bahwa Medusa bersandar di pagar batu di luar ruang rapat. Dia berdiri dengan malas sementara mata yang mempesona itu melihatnya dengan acuh tak acuh. Xiao Yan mengeluarkan batuk kering. Wajahnya menyeringai tapi itu sangat kuat. Setelah itu, dia dengan enggan berjalan menuju Medusa. Hai Bodong dan Jia Xingtian secara kebetulan berjalan keluar dari aula, tepat saat Xiao Yan mendekati Medusa. Keduanya kaget saat melihat ini tapi langsung tersenyum dan menyapa mereka. Xiao Yan segera bersukacita saat melihat mereka berdua. Dia baru saja akan membuka mulut untuk berbicara saat Medusa, di sisinya, menyuruh mereka pergi dengan suara sedingin es, Xiao Yan dan aku memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Tidak perlu kalian berdua mengikuti. Hai Bodong dan Jia Xingtian tercengang saat mendengar ini. Mereka segera saling memandang sebelum mengeluarkan tawa kering. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan, yang menyarankan dia harus menjaga dirinya sendiri sebelum melarikan diri dengan cepat. Saat dia melihat dua orang tua ini, yang telah melarikan diri lebih cepat dari yang bisa dilakukan kelinci, dengan cara yang tidak bisa berkata-kata, Xiao Yan hanya bisa pasrah pada takdirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Medusa dan berkata, ayo pergi. Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan sesepuh Anda kepada saya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Medusa saat dia melihat tingkah Xiao Yan, yang sepertinya dia akan mati. Dia berbalik dan memimpin jalan di depan dengan kecepatan tetap. Xiao Yan mengikuti di belakang dengan ekspresi pahit. Xiao Yan tidak bisa disalahkan karena menyeret kakinya. Masalah antara dia dan Medusa mungkin tidak berada dalam kendalinya, tapi dia akhirnya mengambil tubuh orang itu. Ini benar. Menuju untuk bertemu sesepuh di klan itu mirip dengan bertemu orang tua pihak lain. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka melewati beberapa jalan yang luas. Setelah sekitar 10 menit lebih, mereka berangsur-angsur berubah menjadi wilayah yang agak lebih gelap. Tempat ini kebetulan berada di sudut kota. Bayangan yang terbentuk dari tembok kota yang menjulang, menyebabkan tempat ini menjadi sedikit lebih gelap. Banyak ahli dari suku ular orang tinggal di tempat ini.
Ada garis batas yang ditempatkan di persimpangan antara tempat ini dan dunia luar. Suku manusia ular mungkin saat ini bersekutu dengan kekaisaran magia, tapi sebagian besar suku ular masih cukup benci terhadap manusia. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup lama, agar mereka dapat secara bertahap menyelesaikan perbedaan mereka dan hidup damai berdampingan satu sama lain. Daerah tempat tinggal suku manusia ular ini dijaga ketat, manusia ular yang memegang senjata di tangan mereka berulang kali berpatroli ke sana kemari. Ketika mereka melihat tubuh Medusa, para penjaga ini akan segera menghentikan tubuh mereka dan menampakkan api liar di mata mereka. Setelah itu, mereka akan membungkuk dan menyapanya. Xiao Yan dan Medusa melewati mereka. Lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah kompleks besar. Medusa melambaikan tangannya dan pintu ke kompleks secara otomatis terbuka. Dia masuk. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti. Kaki Xiao Yan baru saja melangkah ke dalam kompleks, ketika bayangan gelap yang sangat besar tiba-tiba menghantam dengan cara yang kejam sambil mengandung angin yang ganas. Wajah Xiao Yan berubah saat dia merasakan serangan mendadak itu. Dia segera mendengus dingin saat dia mengencangkan tinjunya. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar, dan menabrak orang yang tanpa basa-basi meluncurkan serangan diam-diam. Bang! Angin yang rendah dan dalam meluas di halaman, mengguncang debu di tanah hingga mulai menyebar seperti gelombang udara. Bahu Xiao Yan bergetar setelah bertukar pukulan. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam membalik beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya agak sedingin es, saat dia menyapu orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Matanya langsung menyipit. Orang yang muncul di depan Xiao Yan adalah pria ular yang bertubuh kekar. Penampilannya cukup galak, dan tangannya memiliki tato ular piton hitam yang sangat besar. Ketika tangannya bergerak, ular piton besar itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang memancarkan benang aura gelap yang kejam. Pada saat ini, yang terakhir menggunakan sepasang mata yang tajam untuk melihat Xiao Yan. Doki yang kuat berulang kali menggeliat di permukaan tubuhnya. Permukaan batuan keras tempat dia mendarat telah retak terbuka. Jelas sekali, ini karena kekuatan konfrontasi sebelumnya. Kamu siapa? Xiao Yan mengamati orang ular jantan yang galak ini. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir adalah ahli di puncak kelas Do Wang. Namun, dia tidak dianggap sebagai lawan yang merepotkan untuk dihadapi menurut pendapat Xiao Yan. Namun demikian, Xiao Yan merasa marah pada serangan mendadak pihak lain yang tiba-tiba. Komandan Mobasi dari suku manusia ular. Mata pria ular laki-laki itu menatap Xiao Yan dengan seksama. Permusuhan di matanya sangat jelas, kamu adalah Xiao Yan itu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangguk. Cahaya yang ganas segera melintas di mata Mobasi saat dia melihat Xiao Yan mengangguk. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan otot-otot kuat di lengannya bergoyang, menyebabkan tato ular piton hitam besar itu tampak hidup. Sepertinya itu melepaskan aura jahat yang melesat ke langit. Aku tidak akan menahan lagi jika kamu datang lagi. Beberapa kebencian juga muncul di mata Xiao Yan saat melihat orang yang keras kepala ini. Api hijau giok naik di tangannya saat dia perlahan menjawab. Kalau begitu, komandan ini akan meminta nasihat. Mobasi berteriak dengan marah. Namun, tubuhnya baru saja akan menerkam ketika suara dingin dikirim. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Cukup, cukup. Ratu ini memerintahkanmu untuk berhenti. Medusa menoleh dan berbicara kepada Mobasi dengan alis vertikal. Dia menegur, Mobasi, tingkah lakumu memburuk. Dia adalah tamu dari suku manusia ular kami. Bagaimana Anda bisa secara acak meluncurkan serangan diam-diam? Mobasi yang bertubuh kekar tidak mengungkapkan sedikit pun ketidaksabaran setelah ditegur oleh Medusa. Dia mengangguk tanpa daya. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Medusa dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat yang kuat. Mobasi melemparkan tatapan gelap dan serius lainnya ke arah Xiao Yan, sebelum dengan enggan mundur ke satu sisi. Xiao Yan akhirnya menyebarkan api hijau giok di tinjunya setelah melihat orang itu mundur. Mungkin untuk mengetahui alasan ketidaksenangan orang lain terhadapnya dari cara orang itu memandang Medusa. Namun, ini tidak membuat Xiao Yan merasa khawatir. Tatapannya menyapu senyawa ini hanya untuk mengernyitkan alisnya sedikit. Kompleks yang cukup besar ini memiliki cukup banyak figur manusia ular. Dari tampang aura orang-orang ini, mereka jelas ahli top dari suku manusia ular, Yue Mei, yang telah dia selamatkan, juga ada di antara mereka. Para ahli dari ras manusia ular ini menatap Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi rasa ingin tahu. Jelas, tindakannya memaksa balik Mobasi dengan pukulan telah menarik minat cukup banyak orang. Hal yang membuat mereka sangat terkejut adalah sikap Medusa terhadap Xiao Yan. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak kelembutan, nadanya melindungi dia.
Ini benar-benar hal yang sangat tidak dapat dipercaya, saat mengingat kebencian ekstrim Medusa terhadap manusia. Ikuti aku. Medusa dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan yang berdiri di pintu masuk. Setelah itu, dia memimpin dengan berjalan ke area yang lebih dalam dari kompleks tersebut. Di belakangnya, Xiaoyan ragu-ragu sejenak, tetapi hanya bisa mengikuti karena banyak tatapan di sekitarnya yang menatapnya dengan niat buruk. Kompleks itu akhirnya menjadi jauh lebih hidup, setelah Medusa dan Xiaoyan memasuki kompleks dalam. Semua orang menjadi cerewet ketika mereka mulai membahas apa yang terjadi. Xiaoyan mengikuti Medusa saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tenang dan tenang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan bambu, yang tersembunyi di dalam hutan bambu jauh di dalam kompleks. Medusa berhenti di depan rumah bambu dan kesungguhan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia dengan ringan mengetuk pintu. Silahkan masuk. Suara orang tua dikirim dari ruang bambu setelah pintu bergetar. Pintu terbuka dengan suara itu. Medusa melirik Xiaoyan sebelum dia berbalik dan memasuki gedung. Xiaoyan berdiri di pintu masuk dan ragu-ragu sejenak. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada 4 aura yang tidak jelas di dalam ruangan bambu. Meski tak sekuat Medusa, tak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun, keempat aura ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Jia Xingtian dan Hai Bodong. Tentu saja, keempat orang ini belum melakukan terobosan ke kelas Dozong. Mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya, setelah dia merasakan kekuatan dari keempat aura ini. Selama mereka bukan Dozong elit, dia tidak perlu takut. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak banyak orang di kelas Do Huang yang bisa mempertahankannya. Tubuh Xiaoyan bergerak setelah hatinya tenang. Dia juga perlahan masuk. Saat dia melakukannya, pintu rumah bambu otomatis tertutup. Cahaya redup tiba-tiba muncul setelah Xiaoyan memasuki rumah bambu. 4 sosok tua segera muncul di tatapan Xiaoyan di dalam ruangan yang luas itu. Medusa diam-diam duduk di atas kasur di sampingnya. Sosok tua di dalam rumah membuka matanya setelah dia sepertinya merasakan langkah kaki Xiaoyan. Mata berbentuk segitiga terkunci pada Xiaoyan seperti bagaimana ular berbisa mempelajari mangsanya, menyebabkan rasa dingin muncul di kulitnya. 3 wanita tua yang tersisa juga tiba-tiba membuka mata mereka setelah dia melakukannya. 4 aura gelap dan dingin muncul sebelum akhirnya berkumpul bersama. Aura mereka sebenarnya diaglomerasi menjadi piton hitam besar di atas mereka. Mata tanpa emosi ular piton besar itu menatap tajam ke arah Xiaoyan, dan tekanan tak terlihat naik dengan tenang. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan 1000 kilogram yang berkerumun di sekitar tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan aura yang kuat itu. Dia tiba-tiba berteriak pelan. Api hijau giok tiba-tiba naik dan segera melilit seluruh tubuhnya. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik saat nyala api hijau giok muncul. Rasa dingin kelam yang diciptakan oleh 4 wanita tua itu segera dan benar-benar menghilang. Piton hitam pekat yang sangat besar itu tampaknya telah terpengaruh karena menjadi jauh lebih ilusi. Ini memang api surgawi, itu sebenarnya adalah api surgawi. Mata wanita tua tengah di ruangan itu menunjukkan keterkejutan, saat dia mengamati api hijau giok yang bertahan di atas tubuh Xiaoyan. Aura piton besar di atas kepalanya secara bertahap mulai menghilang saat dia perlahan berkata, "Kamu adalah kepala aliansi Yan, Xiaoyan." Suaranya mengerikan, tampak seolah-olah ada batu yang menggores kaca. Itu menyebabkan perasaan tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuh seseorang. Tentu saja, dengan kekuatan Xiaoyan, dia secara alami mampu menyaring perasaan semacam ini. Dia membungkuk kepada 4 wanita tua dengan sopan sebelum berkata, "Xiaoyan dari generasi yang lebih muda menyapa 4 tetua suku manusia ular. Sungguh tak terduga Anda bisa mencapai kelas Do Huang di usia yang begitu muda. Anda memang seseorang yang diberkati dengan bakat luar biasa." Wanita tua tengah itu mengungkapkan senyum jelek ke arah Xiaoyan. Dia segera berkata, wanita tua ini adalah tetua pertama dari suku ular. Ini adalah elder kedua, elder ketiga, dan elder keempat. Mata Xiaoyan mengikuti gerakan jari keriput dari tetua pertama. Dia dengan sopan menyapa mereka semua. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia setidaknya harus mengikuti etiket dengan benar. Hari ini, saya telah memanggil Kepala Xiao ke sini, sebagian karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Mata berbentuk segitiga sesepuh pertama bergerak setelah menyelesaikan perkenalan. Suaranya parau dan mengerikan saat dia berbicara. Penatua pertama, tolong bicara. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Masalah ini terkait dengan pemimpin suku kami Medusa. Suara tetua pertama tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Tidak banyak perubahan dalam nada suaranya. Namun,
Karena inilah Xiao Yan tidak berani meremehkannya bahkan sedikit di dalam hatinya. Pemimpin klan kami semuanya perawan, sebelum mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, Medusa saat ini telah menjelma menjadi wujud manusia. Namun, dia harus menjalani baptisan di altar dalam suku, sebelum dia dapat berhubungan dengan siapapun. Namun, saat pemimpin klan kembali kali ini, dia sudah tidak perawan lagi. Saya telah mendengar bahwa ini terkait dengan kepala Xiao. Suara tetua pertama tiba-tiba menjadi tegas di akhir. 4 pasang mata yang dingin dan suram ditembakkan, mengunci Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Kakinya mundur selangkah tanpa meninggalkan jejak. Dia segera tertawa pahit. 4 sesepuh, ini bukan niat Xiao Yan. Masalahnya cukup rumit. Kalau begitu, kepala Xiao telah mengaku mengambil keperawanan Medusa. Tetua pertama bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yan diam. Dia segera mengangguk tanpa daya. Menurut aturan suku kami, kepala suku Xiao harus menderita hukuman karena digigit lebih dari 10.000 ular. Tetua kedua yang duduk di samping tetua pertama tiba-tiba berbicara dengan nada suram gelap. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Doki perlahan mulai mengalir di tubuhnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, 4 sesepuh. Meskipun ini bukan sesuatu yang ingin dilakukan Xiao Yan, saya memang memiliki tanggung jawab. Namun, aturan sukumu sepertinya tidak bisa mengaturku, bukan? Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekerasan, Xiao Yan tidak akan membiarkan dirinya ditangkap begitu saja. Alis Medusa sedikit merajut saat dia melihat wajah Xiao Yan yang agak serius. Dia tidak ingin melihat hubungan antara Xiao Yan dan tetua pertama menjadi sekaku ini. Selain itu, keempat sesepuh telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mempersulit Xiao Yan. Mengapa? Hei, tulang yang sangat keras. Tetua pertama melirik Xiao Yan sebelum mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kami tidak akan membuatmu takut, anak kecil. Sekarang suku manusia ular dan kekaisaran Jiama berada dalam aliansi, suku manusia ular kami harus membutuhkan perhatian Anda sebagai ketua aliansi Yan. Aku secara alami tidak akan membiarkanmu menderita apapun hukuman 10.000 gigitan ular. Xiao Yan merasakan kegembiraan di hatinya saat mendengar ini. Dia buru-buru tertawa, itu wajar saja, bolehkah saya tahu mengapa penatua pertama memanggil saya? Tetua pertama bertukar pandangan dengan 3 tetua lainnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan, ketika kita membaptis pemimpin klan, berempat menggunakan metode rahasia. Kami tampaknya telah menemukan kekuatan hidup kecil di dalam rahim pemimpin klan, tampaknya itu adalah tanda kehamilan. Suasana di rumah bambu tampak semakin kokoh saat ini. Xiao Yan dan Medusa tercengang, saat mereka melihat tetua pertama yang kata-katanya mengejutkan. Tidak peduli seberapa tenang mereka biasanya, mereka tidak diragukan lagi terguncang ke kondisi yang membosankan saat ini. Hamil, betulkah? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak dengan kuat. Dia tidak bisa mengendalikan sedikit dorongan untuk melompat. Itu pertama kalinya mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura penentu dan membunuh yang biasa miliknya telah benar-benar lenyap. Bibirnya yang kecil, lembab, dan merah sedikit terbuka, sementara leher panjangnya sedikit berdenyut. Namun, hatinya berada dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya saat berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang panik dan tersesat. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah seperti itu. Itu, penatua pertama, apakah kamu salah? Batuk, itu sudah lebih dari setahun sejak masalah yang terjadi di bawah tanah. Menurut yang saya ketahui kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, bukan? Xiao Yan berangsur pulih setelah beberapa waktu sebelum berbicara dengan terbata-bata. Manusia ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi piton menelan surgawi, binatang dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seseorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir di dahi Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Penatua pertama, Anda seharusnya merasa salah benar. Mengapa bahkan saya tidak menyadarinya? Medusa buru-buru bertanya. Dia akhirnya pulih dari kondisinya yang membosankan saat ini. Tenaga hidup sangat lemah. Sangat sulit bagi saya untuk merasakannya jika kita tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidikinya. Wajar jika Anda tidak merasakannya. Penatua pertama menjelaskan, memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat, apakah kekuatan hidup yang kecil merupakan tanda hamil. Namun, jika hal ini benar,
suku manusia ular kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami. Kemerahan halus melonjak ke wajah tetua pertama ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya semakin bergairah. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa tetua pertama belum mengkonfirmasi masalah ini. Mungkin masalah ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak? Anda harus ingat untuk sangat berhati-hati di masa depan. Mungkin setelah periode waktu lain, Anda harus dapat memastikan apa yang ada di tubuh Anda. Tetua pertama mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama jangka waktu ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya. Ras manusia ular berbeda dengan ras manusia. Ini khususnya terjadi pada garis keturunan Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan besar tidak akan singkat. Biasanya kehamilan berlangsung selama 3-5 tahun. Penatua pertama berbicara dengan cara yang samar. Xiao Yan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Beruntung sekali. Jika dia memastikannya dalam 1 atau 2 bulan, dia mungkin benar-benar melompat dari tembok kota. Saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Namun, masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi suku manusia ular kami. Garis keturunan Medusa sangat kuat. Oleh karena itu, bayi akan membutuhkan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya untuk menyehatkannya saat masih di dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, kekuatan sang bayi akan semakin kuat setelah ia lahir. Potensi bayi akan sangat menakutkan. Tetua pertama melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Menurut teknik rahasia dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang dibina dengan menggunakan ketiga kelas ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk menyehatkan bayi, itu akan berhenti di kelas Do Huang, kecuali jika bertemu dengan kesempatan yang beruntung. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai makanan, potensi bayinya cukup untuk memungkinkannya mencapai kelas Do Zong. Teknik rahasia tingkat atas akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan juga merasa agak penasaran ketika dia mendengar tentang perbedaan nilai makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, kalau begitu, kelas teknik rahasia berapa yang digunakan untuk Medusa? Kelas menengah. Tetua pertama tertawa. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, dia secara alami akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lipat lebih banyak daripada seorang bayi yang menerima makanan dengan kualitas rendah. Dia sebenarnya hanya di kelas menengah. Xiao Yan berbicara dengan cara tertegun saat mendengar ini. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat, bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Tidak disangka dia hanya duduk di kelas menengah. Persyaratan nutrisi teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah padanya, suku manusia ular kami telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang kami miliki untuk menyewa alkemis tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan makanan. Tetua pertama menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki cukup banyak energi di dalamnya. Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penumpahan tulang sumsum ular sebagai obat utama. Teknik rahasia tingkat tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surga yang sangat sulit untuk disaring. Pil ini adalah pil obat tingkat 7. Cara terbaik adalah untuk sepenuhnya melepaskan potensi bayi Medusa. Masa depan bayi bisa dikatakan menakutkan. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki jenis pil obat ini. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga. Karenanya, bencana pil akan mengikuti kelahirannya. Jika seseorang tidak hati-hati, sangat umum pil dimusnahkan dan orang tersebut mati. Ras manusia ular kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata yang diucapkan tetua pertama. Tidak disangka suku manusia ular benar-benar memiliki teknik rahasia yang misterius. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji di dalam hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak, namun, masalah ini mungkin merupakan kesalahpahaman. Medusa pernah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python. Kekuatan hidup yang lemah ini mungkin adalah Heaven Swallowing Python. Ini bukan tidak mungkin.
Namun, hal ini mempengaruhi garis keturunan suku manusia ular kita. Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan nutrisi teknik rahasia sekarang meskipun kemungkinannya kecil. Jika tidak, kami akan kehilangan kesempatan terbaik jika hal-hal tertunda terlalu lama. Elder pertama mengangguk sebelum berbicara dengan lambat. Xiao Yan tersenyum bersama mereka saat matanya melirik Medusa tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tangan halus yang terakhir itu dengan lembut memegangi perut bawahnya. Ekspresi wajahnya cukup aneh. Sepertinya dia tidak mengharapkan sedikit pun kekuatan hidup muncul di sana. Wajah tetua pertama mengungkapkan senyum jelek saat dia tertawa. Masalah ini juga sangat terkait dengan kepala Xiao Yan. Oleh karena itu, Anda juga harus bertanggung jawab. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Sudut mulutnya langsung bergerak-gerak. Beberapa orang tua ini telah memanggilnya dengan maksud membuatnya bertanggung jawab. Lalu apa yang diinginkan oleh penatua pertama? Jika Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah anak itu. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk Anda lakukan adalah hal-hal yang wajib Anda lakukan. Tetua pertama tersenyum saat dia menjawab. Dia tidak peduli dengan Medusa, yang wajahnya tiba-tiba menjadi merah karena kata-katanya. Hubungan ini kamu ingin memberitahuku untuk bertanggung jawab. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak yakin apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang dikatakan tetua pertama, jika masalah ini benar, anak di dalam rahim Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap sebagai anaknya yang berhubungan dengan darah. Adalah benar dan pantas bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa maksud penatua pertama? Xiao Yan akhirnya bertanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Kami orang tua tidak akan ikut campur dalam masalah antara Medusa dan kamu. Namun, Anda harus berusaha untuk anak ini. Batuk. Suku manusia ular telah menemui bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak barang yang disimpan suku. Oleh karena itu, kali ini, kami hanya dapat memperoleh nilai terendah dari 3 nilai teknik rahasia. Tetua pertama dengan licik tersenyum pada Xiao Yan saat dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiao Yan, saya pikir Anda tidak ingin garis keturunan Anda mendapatkan perawatan terburuk, kan? Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti, ketika dia mendengarkan sampai saat ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memeras. Karena kepala Xiao Yan sudah mengerti, saya juga tidak akan mengatakan hal-hal lain yang tidak berguna. Dikabarkan bahwa Anda adalah alkemis tingkat 6. Tetua pertama tiba-tiba tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Matanya segera menjadi agak panas ketika dia menyebutkan bagian alkemis tingkat 6. Iya, Xiao Yan melirik Medusa. Dia mengangguk sedikit. Jelas, dia adalah orang yang mengatakan ini kepada tetua pertama. Kalau begitu, bolehkah aku tahu jika kita bisa meminta kepala Xiao Yan untuk membantu garis keturunan Medusa di masa depan ini memperbaiki pil obat yang dibutuhkan teknik rahasia kelas menengah, pil penumpahan tulang sumsum ular. Tetua pertama tertawa. Dia menatap Xiao Yan dengan kesungguhan yang besar sambil tersenyum. Meskipun Xiao Yan sudah menebak ini di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya saat mendengar permintaannya. Seperti yang diharapkan, penatua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah sedikit tidak pantas untuk membuat keributan sebesar itu? Selain itu, bukankah itu hanya pil penumpahan tulang sumsum ular? Dengan kekuatan ratu saat ini, bukan tidak mungkin mendapatkan alkemis tingkat 6 untuk membantu menyempurnakannya. Medusa di samping segera mendengus dingin, saat dia membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Kami sedang melakukan pencegahan. Dalam hal ini, lebih baik keliru daripada melewatkannya. Jika itu benar dan kami melewatkan waktu yang paling menguntungkan, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Tetua pertama merajut alisnya, dan menanggapi dengan tegas. Mata tetua pertama menatap Xiao Yan dengan saksama, ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, bolehkah saya tahu apa pendapat kepala Xiao Yan? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi dari 4 sesepuh agung dan Medusa tanpa sadar tenggelam, dengan cara yang sulit untuk disadari ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Yang terakhir dengan erat menggigit bibirnya. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan perlahan berubah menjadi sedingin es. Pil penumpahan tulang sumsum ular mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tapi masih sedikit terlalu rendah levelnya. Saya pikir pil tulang darah jiwa surga mungkin tidak buruk, apa yang Anda semua pikirkan? Xiao Yan mengusap dagunya, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan sikap menyelidik. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah terkejut.
Dia tidak bisa menahan tercengang saat dia bertanya dengan hati-hati, apa itu? Bisakah itu tidak dilakukan? Tidak, tidak, ya, tentu saja bisa dilakukan. Penatua pertama buru-buru menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya menunjukkan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan. Dia tidak berharap Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga kelas tertinggi. Menjadi penatua dari suku manusia ular, dia secara alami paling memahami kesulitan memurnikan pil obat jenis ini, dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi dari tiga sesepuh lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin sebelumnya, segera menjadi lembut. Mereka sedikit mengangguk. Meskipun orang ini adalah manusia, dia setidaknya tidak penuh kebencian. Rasa dingin di mata Medusa juga menghilang dengan cepat. Matanya menunjukkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya, saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum sekali lagi disembunyikan. Kepala Xiao Yan, secara alami tidak masalah jika Anda ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Saya akan memberikan formula obat untuk itu nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, hal itu juga disertai dengan bencana petir dengan resiko yang cukup besar. Tetua pertama tersenyum sambil mempelajari Xiao Yan sambil berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, dengan tingkat pemurnian pil saya saat ini, memperbaiki pil tulang darah jiwa surga ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika saya diberi cukup waktu, saya harus berhasil menyempurnakannya. Itu benar. Tatapan Xiao Yan berlama-lama di Medusa ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, bolehkah aku tahu waktu yang paling cocok? Saat ini, sedikit kekuatan hidup dalam tubuh pemimpin suku sangat lemah. Jelas, itu baru terbentuk sebentar. Jika ini pertanda kehamilan, kita harus memulai pembekalan teknik rahasia dalam waktu paling lama 2 tahun. Oleh karena itu, kepala Xiao Yan harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun ini. Elder pertama sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Dalam 2 tahun ya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tetua pertama, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun. Itu seperti yang dikatakan penatua pertama. Terlepas dari apakah Medusa benar-benar hamil, mereka harus melakukan semua persiapan yang diperlukan. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki pikiran untuk menjadi seorang ayah, bayinya masih merupakan garis keturunan dari klan Xiao tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia harus secara alami memberikan bayi yang terbaik. Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira saat mendengar jaminan Xiao Yan. Dia menyeringai dan mengangguk saat dia berkata, aku yang dulu juga diyakinkan dengan persetujuan ini oleh kepala Xiao Yan. Jika masalah ini ternyata benar, suku manusia ular kami mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan terkait masalah ini. Sikap empat sesepuh terhadap Xiao Yan jelas menjadi jauh lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah utama. Mereka tersenyum dan mengobrol dengannya sejenak, sebelum menyerahkan formula obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan mengiring Medusa dan dia keluar. Kedua orang itu keluar dari rumah bambu itu dan berjalan di jalan kecil yang sepi sejenak. Kemudian, Xiao Yan berbalik untuk melihat Medusa yang matanya menatap lurus ke depan. Namun, wajahnya sedikit merona. Dia tertawa getir dan berkata, ini. Tenang, jika masalah ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan apa yang diminta penatua dan menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Medusa meliriknya dan berbicara dengan tenang, tampaknya telah merasakan emosi rumit Xiao Yan. Xiao Yan kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia masih belum pulih dari keterkejutan yang hebat ini. Saya tahu beberapa masalah Anda. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir ratu ini akan mengganggu Anda. Aku juga tidak tertarik. Setelah Anda berhasil menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga di masa depan, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Jika ini benar-benar garis keturunan Medusa yang baru, suku manusia ular dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Medusa melihat pinggangnya yang halus dan halus saat dia berbicara dengan samar. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Namun, jika dia memikirkannya secara detail, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas.
Hubungan antara dia dan Medusa rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaan dia dan Sun Er. Namun, setelah masalah itu di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Medusa. Apalagi setelah hal seperti itu terjadi, menyebabkan hubungannya dengan Medusa menjadi semakin mendalam. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa Medusa mungkin merasakan beberapa emosi yang sulit dijelaskan padanya. Sumber perasaan ini berasal dari materi di bawah tanah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kejamnya Medusa, dia tetaplah seorang wanita. Dia juga sangat menghargai sesuatu seperti kehilangan keperawanannya. Saat itu, jika Heaven Swallowing Python tidak menimbulkan masalah, kemungkinan dia akan membunuh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Heaven Swallowing Python mungkin telah melemah. Pada saat yang sama, perlawanan dan niat membunuh yang dia rasakan untuk Xiao Yan di dalam hatinya, juga secara bertahap berkurang setelah mereka bersama lebih lama. Sekarang, sepertinya hatinya jarang membentuk pikiran seperti itu sejak saat itu. Aku akan menemanimu sampai di sini. Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya, ketika Anda berencana untuk pergi dan membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Langkah kaki Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara samar, sementara Xiao Yan membentuk wajah yang panjang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia baru saja mendengar kata-kata ini ketika dia melihat bahwa Medusa sudah berbalik. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ekspresinya tadi menyebabkan dia menjadi agak tidak bahagia. Wanita. Xiao Yan berdiri di jalan kecil, saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Dia tertawa getir dan hanya bisa keluar dari kompleks sendirian. Xiao Yan perlahan keluar. Dia menuju ke halaman depan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengabaikan banyak tatapan penasaran di sekitarnya saat dia pergi. Orang itu berhenti. Xiao Yan sedang melakukan perjalanan melalui halaman luar saat teriakan keras terdengar. Beberapa sosok yang tampak kuat melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan merajut alisnya. Dia mempelajari 2 laki-laki manusia ular yang muncul di depannya. Salah satunya adalah Mobasi, yang telah melancarkan serangan diam-diam terhadapnya sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang manusia ular yang berwajah dingin dan tegas. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Namun, dia seharusnya hanya berada di sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang disebutkan oleh beberapa sesepuh mungkin adalah calon suami pemimpin suku. Mobasi menatap dengan kejam ke arah Xiao Yan, sebelum segera memberitahu manusia ular yang dingin dan keras di sisinya. Manusia ular yang dipanggil Modu menganggukkan kepalanya. Matanya yang berbentuk segitiga tertuju pada Xiao Yan, saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Manusia, aku adalah komandan kedua dari suku ular, Heidu. Meskipun suku manusia ular kami telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda, sebaiknya Anda menjaga jarak dari pemimpin suku kami. Jika tidak, orang yang tidak beruntung adalah Anda. Ras manusia ular kami tidak akan memiliki hubungan dengan ras lain." Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak jengkel dengan provokasi berulang kali dari orang-orang ini. Karenanya, kilatan dingin samar melintas di matanya. Pada saat ini, hatinya sudah terasa sangat kacau. Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke dalam api, Xiao Yan tidak menjamin bahwa dia tidak akan membuat mereka berbaring di tempat ini. Ada cukup banyak ahli dari suku manusia ular saat ini di halaman luar ini. Saat mereka melihat Mobasi benar-benar menemukan Heidu sebagai pembantunya, mereka mulai berkerumun di sekitar tempat ini dengan penuh minat. Dengan posisi kedua orang dalam suku ini, mereka secara alami sadar bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Medusa sedikit berbeda. Minggir. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berbicara dengan suara samar, ketika dia merasakan semakin banyak tatapan yang berfokus padanya. Kilatan tajam muncul di mata segitiga Heidu saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Mudah-mudahan, aku tidak akan melihatmu di sini lagi lain kali." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia akhirnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Kakinya bergeser perlahan sebelum muncul di depan Heidu dan Mobasi, beberapa saat kemudian. Xiao Yan tidak peduli tentang 2 orang ini yang tampak seperti perisai daging logam. Kakinya bergerak dan dengan lembut bertabrakan dengan mereka. Bang! Tabrakan yang tampaknya lembut itu meledak dalam suara teredam. Tubuh Heidu dan Mobasi segera terdorong ke belakang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya, tampak seolah-olah mereka mengalami pukulan berat. Heidu masih baik-baik saja. Dia hanya mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Mobasi benar-benar jatuh ke pantatnya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya juga tiba-tiba memerah.
Wajah Heidu juga menjadi sangat serius setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun orang ini tampak seolah-olah baru saja memasuki kelas Do Huang, benar-benar tidak terduga bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sebagian besar ahli dalam suku manusia ular tersebar untuk mempertahankan kota-kota yang tersisa ketika pertempuran besar dimulai. Oleh karena itu, beberapa orang tidak yakin tentang pertempuran yang menggetarkan jiwa yang terjadi di benteng Gunung Hitam saat itu. Secara kebetulan, komandan kedua ini, yang dipanggil Heidu, baru saja kembali dari tempat lain hari ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mengenal Xiao Yan, dan hanya merasa bahwa nama ini cukup familiar. Kilatan tajam melintas di mata Heidu, saat dia melihat langkah kaki Xiao Yan terus menuju ke pintu halaman setelah memaksa mereka berdua mundur. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Heidu, yang telah melepaskan dokinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Api hijau giok perlahan naik dari tubuhnya. Suara deras angin tiba-tiba terdengar, tepat saat Xiao Yan sedang mengedarkan glazet Lotus Heart Flame. Bayangan hijau segera melintas di langit. Itu akhirnya menabrak dada Heidu dengan cara seperti kilat. Yang terakhir mengeluarkan erangan teredam sebelum penyebarannya doki dengan cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu, berubah menjadi cabang hijau. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat cabang ini. Siapa lagi di dalam suku manusia ular selain Medusa, yang dapat menggunakan cabang pohon untuk memaksa kembali seorang elit Do Huang? Mobasi, Heidu, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan ratu ini. Teriakan sedingin es dengan cepat dikirim, menyebabkan wajah Heidu dan Mobasi berubah. Mereka buru-buru sujud di tanah. Mereka bisa mendengar sedikit amarah dalam kata-kata Medusa. Xiao Yan adalah seorang VIP dari suku manusia ular kami. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, jangan salahkan ratu ini karena melayanimu aturan suku. Para ahli dari suku manusia ular yang hadir saling memandang, ketika mereka mendengar kata-kata Medusa. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan sangat protektif terhadap Xiao Yan. Apakah yang dikatakan tetua itu benar? Cukup banyak laki-laki manusia ular melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah Xiao Yan, ketika mereka memikirkan hal ini. Medusa adalah dewa wanita yang tidak bisa diganggu-gugat di hati banyak orang dalam suku manusia ular. Namun, tak disangka dewa wanita di hati mereka benar-benar menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 71. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.